selalu taati protokol kesehatan. Oke. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Oh ya, sebelum kalian melanjutkan menonton video pembelajaran dari Ibu, kalian harus absen terlebih dahulu di kolom komentar YouTube Ibu dengan menyebutkan nama kalian dan nomor absen kalian. Baik anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang materi sistem pencernaan manusia. Tujuannya yaitu diharapkan peserta didik mampu yang pertama mengidentifikasi jenis-jenis bahan makanan serta kandungan bahan makanan dalam kehidupan sehari-hari melalui uji bahan makanan. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari bahan makanan. Dan yang ketiga, menganalisis kebutuhan energi sehari-hari. Hari ini kita akan mempelajari tentang IPA biologi tentang sistem pencernaan. Apa sih sistem pencernaan itu? Sistem pencernaan merupakan proses menerima makanan atau proses mengubah makanan menjadi energi dan mengeluarkan sisa proses pengolahan dalam suatu organ yang terlibat di dalamnya. Nah, manusia itu sendiri membutuhkan energi untuk melakukan aktivitas kesehariannya seperti bekerja, sekolah, belajar, mengobrol, bahkan untuk proses metabolisme reaksi kimia dalam tubuh dan juga untuk proses pertumbuhan. Lalu dari manakah energi yang kita peroleh? Energi yang kita peroleh tentu saja berasal dari nutrisi atau makanan yang kita konsumsi setiap hari. Jika kalian pernah mendengar kata-kata makanan bergizi, maka bergizi itu artinya adalah makanan yang mengandung zat-zat yang kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja sih zat-zat makanan atau nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh kita? Terdapat 6 jenis nutrisi. Yang pertama yaitu karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, lemak. Yang keempat, vitamin. Yang kelima, mineral. Dan air. Setiap zat-zat makanan ini memiliki fungsi tersendiri. Mari kita bahas satu persatu fungsi dari setiap nutrisi ini. Yang pertama yaitu karbohidrat. Karbohidrat ini merupakan sumber energi utama oleh tubuh. Contoh makanan yang mengandung karbohidrat seperti nasi, roti, kentang, singkong, dan lain sebagainya. Karbohidrat ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, monosakarida. Yang kedua, disakarida. Dan yang ketiga, polisakarida. Monosakarida ini mempunyai 1 gugus gula, contohnya glukosa. Dan disakarida ini mempunyai 2 gugus gula, contohnya sukrosa. Dan yang terakhir, polisakarida. Polisakarida ini mempunyai lebih dari 2 gugus gula. Contohnya seperti selulosa, dan glikogen.
protein ini ada dua, yaitu protein yang berasal dari hewan atau yang biasa disebut dengan protein hewani. Dan yang kedua yaitu protein yang berasal dari tumbuhan atau yang biasa disebut dengan protein nabati. Protein hewani ini contohnya seperti daging, ikan, dan lain-lain. Kalau protein nabati itu seperti kacang hijau, dan kacang-kacangan yang lainnya. Selanjutnya yaitu lemak. Lemak ini berfungsi sebagai cadangan makanan serta untuk menjaga panas tubuh kita supaya tubuh kita tetap hangat. Lemak ini dibagi menjadi dua, yaitu lemak jenuh dan lemak tak jenuh. Lemak jenuh adalah lemak yang cair pada suhu kamar. Contohnya seperti minyak sayur. Dan lemak tak jenuh ini lemak yang padat pada suhu kamar, seperti yang terdapat pada daging, susu, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk menguji keberadaan zat makanan dalam suatu makanan, kita bisa melakukan uji zat makanan. Ada beberapa macam uji zat makanan seperti pada tabel ini. Yang pertama yaitu uji Lugol. Uji Lugol itu dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya amilum dalam suatu makanan. Jika hasilnya biru tua, maka dalam makanan tersebut positif mengandung amilum. Selanjutnya yang kedua yaitu uji Biuret. Uji Biuret ini untuk menguji adanya protein dalam makanan. Jika hasilnya warna ungu, maka makanan tersebut positif mengandung protein. Yang ketiga, uji Benedict. Uji Benedict atau glukosa ini dengan meneteskan Benedict di dalam makanan dan dihasilkan warna merah bata, maka makanan tersebut positif mengandung glukosa. Lalu untuk menguji ada tidaknya lemak pada makanan, kita bisa menggunakan kertas buram. Jika kertas menjadi bening, maka makanan tersebut positif mengandung lemak. Selain zat-zat makanan yang dicerna dalam tubuh, ada pula zat-zat makanan yang tidak perlu dicerna dan dapat langsung diserap dalam tubuh kita, yaitu vitamin, mineral, dan air. Vitamin ini berfungsi sebagai zat pengatur metabolisme dan mencegah penyakit. Jika metabolisme kita lancar, maka kita akan terhindar dari segala macam penyakit. Ada dua kelompok vitamin, yaitu vitamin yang larut dalam air dan vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin yang larut dalam air contohnya vitamin B dan vitamin C, dan vitamin yang larut dalam lemak yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya mineral. Tubuh kita itu memerlukan sekitar 14 jenis mineral, diantaranya yaitu kalsium, fosfor, kalium, sodium, besi, yodium, dan seng.
Mineral ini berfungsi dalam proses pembangunan sel, membantu reaksi kimia tubuh, mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, dan pembentukan dan pemeliharaan tulang. Selanjutnya yaitu air. Air ini juga tidak kalah penting. Bayangkan jika kita makan tidak ada air. Manusia itu tidak bisa hidup tanpa air, karena air adalah faktor yang paling penting untuk kelangsungan hidup. Sel tubuh makhluk hidup itu sekitar 60-80%-nya itu terdiri atas air. Apa sih fungsi air dalam tubuh kita? Mengapa air itu begitu penting? Karena air berfungsi sebagai zat pelarut, sebagai pembentukan sel dan cairan tubuh, sebagai pelumas tubuh, pengatur suhu tubuh agar tubuh kita tidak terlalu panas ketika proses metabolisme. Jadi, sistem pencernaan manusia berperan penting dalam mencerna makanan dan minuman, menjadi energi serta berbagai jenis nutrisi yang lainnya yang pasti yang diperlukan oleh tubuh kita. Sistem pencernaan manusia itu berfungsi untuk mengolah makanan dan minuman yang dikonsumsi menjadi nutrisi dan energi. Yang keduanya itu memang diperlukan untuk proses metabolisme, untuk perbaikan sel dan jaringan tubuh. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan kalian tugas mengidentifikasi masalah. Setelah kalian selesai menonton video pembelajaran dari Ibu, silahkan kalian bentuk kelompok, yang mana satu kelompok ini terdiri dari 5 orang. Untuk lebih jelasnya nanti tugasnya Ibu share di grup WhatsApp kalian ya. Oke anak-anak, cukup sekian materi hari ini. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kelanjutan materi, yaitu mengenai organ-organ dalam sistem pencernaan manusia. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran hari ini dapat bermanfaat dan mudah dimengerti. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta